Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 Bepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 244, terkoreksi 2,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya Buka itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Buka itu ada rebalancing FTSE ya, dia masuk di small cap apa. Dan apakah ini selesai? Tinggal lihat Senin Selasa. 240 harus dijaga. Kalau jebol itu ya gagal. Ya, untuk Buka bisa jadi selesai nih polanya dan koreksi lagi. Karena sudah selesai dia masuk indeks FTSE ya. Efektif FTSE-nya itu 18 September hari Senin. Ini ada juga pola, bisa jadi nanti pola Russian wedge ya, walaupun memang kenaikannya nggak terlalu tajam, pelan ya. Tapi ya kalau dia jebol 240-nya itu ada potensi koreksi ya, seperti itu. Untuk Buka, kalau saya Buka, kalaupun Bapak Ibu spekulatif buy 240 itu ya harus dijaga. Untuk tren jangka pendeknya mestinya bertahan di atas itu ya. Minggu depan, kalau minggu depan jebol 240, kemungkinan sudah selesai untuk Buka ya. Level psikologisnya tuh 240 saat ini. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup menguat 4,54% ke harga 92. Kalau dilihat data transaksi asing net buy 102 miliar. Kalau di broker sebenarnya Goto itu ada akumulasi, tapi ya masuk dalam rebalancing FTSE. Langsung saja ke teknikalnya. Goto di atas 90 aman pokoknya ya. Kalau dilihat dia itu nggak terlalu berpengaruh, volumenya biasa aja, tapi ya nggak terlalu signifikan, tapi ya lebih meningkat dari volume hari sebelumnya. Jadi kondisi seperti ini, kalau benar ini swing low, mestinya nggak turun dari 89, 88 lagi ya. Itu aja, kalau dia turun ya udah gagal dulu. Berarti ada potensi juga ISG koreksi. Jadi seperti itu. Untuk Goto kalau minggu depan ya masih wait and see lah. Kalau spekulatif beli harga sekarang ya tadi 88 itu support sandarannya, jebol itu ya 80, bahkan bisa jebol, bisa low lebih rendah ya untuk Goto. Jadi seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 545, terkoreksi 5,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK kondisi seperti ini. Doji, oh dia ada buangan rebalancing kayaknya ya. Coba lihat di markdown nggak dia tutupannya. Dan history. Oh 2 tick ya. Pas saat price market itu dia di 555 dan tutupannya di 545, turun 10 poin. Jadi ya tinggal lihat minggu depan. Kalau ya yang penting gini aja. Untuk MTK kan udah terlihat tadi turunnya 10 poin. Dan kondisi seperti ini ya belum aman. MTK ya bisa dibilang dibuang. Ada konfirmasi bola double ya, turunnya itu level psikologisnya bisa ke 500 nih. 520 500 ya. Kalaupun dia besok minggu depan naik, selama di bawah 560 rawan ya, rawan pola dead cat bond. Kalaupun dia ternyata Senin nutup gapnya penutupan hari Jumat kemarin, berarti ke 555. Kalau bisa naik lagi di atas 560 565 aman ya. Kalau enggak ya skenario-nya IMTK bisa ke 500, bahkan mungkin ya 440 mungkin. Tapi keterlaluan kalau 440. Kalau menurut saya 480 500 itulah. Kalau ISG-nya pola dead cat bond juga minggu depan koreksi ya selesai juga. IMTK turun dulu ke bawah ya. Bisa naik nggak bisa. Cuman ya kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss rugi waktu. Sabar nggak nunggu? Kalau sabar boleh aja ditunggu. Kalau saya tetap saya pakai stop loss kalau misalnya nanti beli MTK. Itu aja ya, daripada saya nunggu berbulan-bulan mungkin atau berminggu-minggu kan sayang. Seperti itu untuk MTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1695, menguat 0,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semarnya SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. SRTG juga ya belum kemana-mana nih, konsolidasi aja. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, SRTG supportnya 1650, bertahan di atas itu aman.
Ya, kalau bisa rebound minggu depan nih menarik, dia tembus 1800, targetnya bisa ke 2000 tuh. Ya, karena resisten kuatnya itu ada di 1800. Kalau tembus minggu depan menarik karena dia minggu ini tuh bertahan lagi di supportnya 1640. Dah 3 minggu dia bertahan dari 25 Agustus. Berarti tinggal lihat Senin depan tembus 1800, menarik untuk SRTG ya, bisa uptrend. Risk reward kondisi seperti ini bisa seperti ini juga, 4% stop loss kalau berminat. Target profit minimal 1800, 5% sampai 6,5%, dan bisa nge-swing atas itu ke 2000 SRTG ya kalau jalan. Kita lihat aja minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya udah naik 6 minggu ya. Takutnya sih seperti apa ya kemarin ya. Lupa saya kesamnya ya, tiba-tiba candle merah tajam. Nah, hati-hati pokoknya turun di bawah 1650 indikasinya lemah SRTG minggu depan. Ya, seperti itu. Kayak SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 155, terkoreksi 4,32%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semalamnya SCMA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SCMA kena buang tapi sepertinya di markdown tutupannya 2 poin. Kondisi seperti ini agak rawan kalau dia nggak bisa kembali ke atas 160. Senin tuh harus kembali, kalau Senin merah lagi ya sangat mungkin ke 150. Uji support jebol ke 140. Support kuatnya memang 140. Sekarang itu harga-harga tengah-tengah, bahkan harga bisa dikatakan nanggung kalau mau beli ya. Jadi seperti itu untuk SCMA. Kalau saya SCMA lebih ke wait and see aja dulu ya, belum menarik karena masih rebalancing. Tinggal lihat Senin Selasa seperti apa pergerakannya. Kalau memang oke, baru entry lagi ya. Kondisi seperti ini nggak bisa juga spekulatif pagi terus karena ya resikonya bisa cut loss terus kalau seperti ini kondisinya ya. Seperti itu SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 128, menguat 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya WIRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIRG kondisi seperti ini masih rawan. Kalau saya sih wait and see dulu untuk WIRG, walaupun di support belum menarik. Tinggal Senin lihat kalau memang buying power kuat ya bisa masuk. Tapi kalau spekulatif buy dengan kondisi seperti ini, chartnya agak rawan. Kalau saya lebih ke wait and see untuk WIRG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga dia tuh mencoba rebound minggu kemarin, terus minggu ini ditutup merah lagi. Walaupun memang nggak membentuk low baru, tapi dia ya candlenya kurang bagus. Peluang besar sih bisa turun seperti itu. Kalau untuk WIRG ya harus lihat Senin dulu. Kalau Seninnya oke, sepertinya buying power kuat, baru masuk. Nggak apa-apa kalau ketinggalan sedikit ya, nggak beli pas-pas bottom, tapi ya lebih konfirmasi dia kuat naik. Seperti itu. Untuk WIRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di 95, terkoreksi 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya GIA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA ya selama di atas 90 bisa di hot ya untuk tren jangka pendeknya. Kalau dia jebol 90 ya skip dulu. Seperti itu aja. Kalau dia bisa tembus 100 Senin besok menarik nih GIA. Targetnya bahkan nih EMA 200-nya 116 sampai 120. Gap waktu di Januari ini bisa ditutup ya. Minimalnya tadi 120. Semoga ya. Menarik untuk GIA kalau dilihat kondisi seperti ini. Seperti itu ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 111, terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SLIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS belum menarik karena terus turun. Sudah di bawah 120. Memang dia di support minor 111. Kalau jebol itu baru ke 100. Kondisi seperti ini kalau saya SLIS skip dulu aja. Teknikalnya jelek, naik sedikit, habis itu diguyur pelan-pelan turun. Jadi daripada banyak berharap mending skip. Tapi kalau Bapak Ibu nekat dan yakin nih kayaknya mantul dari 110, ya stop loss saja kalau gagal bertahan di atas itu untuk SLIS. Seperti itu untuk SLIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup terkoreksi 3,52%, harga 82. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknik. MPPA juga indikasinya jelek ya.
berarti turun lah. Kondisi seperti ini kemana? Kalau menurut saya penglihatannya mungkin 80 dijaga. Kita lihat 80 dijaga nggak. Kalau ada pantulan kemungkinan juga mantul dikit di 80. Setelah itu ya maksimal turun harusnya 67, 68 ini. Ini harus dijaga nih. Jadi kalaupun turun dari harga sekarang berarti ya maksimal dia turun 18%-an, habis itu bertahan harusnya ya, apalagi sudah mendekati akhir tahun ya, seharusnya juga akan uptrend ya. Kita lihat mantulnya di mana, di 80 apa di 68 nanti MPPA. Jadi seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MLPL yang ditutup dari 89 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL kondisi seperti ini juga harus bertahan. Kalau nggak tahan di 87 supportnya, dia melorot bahkan bisa ke 75 ya. Ini harus dijaga nih, support pertahanan terakhirnya di Maret 2023 nih. Kesini mungkin dia ya. Jadi kalau saya jebol 87 ya jual dulu. Mungkin nggak dia mantul di 84 ya, mungkin aja, tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Ya itulah. Kadang yang ganggu psikologis melihat ada support kuat, jadi nggak mau stop loss ya, dikit aja, kasih aja toleransi. Misalnya beli di 89 harusnya cut loss di 86, 3%, jadi ngasih toleransi karena supportnya dekat, jadi 6%. Hot jebol, niatnya cut loss nggak jadi cut loss, kasih toleransi lagi, siapa tahu mantul di support selanjutnya 14%, nggak mantul jebol lagi, turun. Nah itu kan yang kadang mengganggu psikologis. Saya juga akui ya seperti itu. Kadang melihat support selanjutnya, toleransi aja, dekat lagi support itu harusnya kuat, ternyata nggak kuat, jebol. Jadi yang waktunya mau cut loss jadi nggak mau cut loss karena mungkin lihat nominal uangnya besar, ditahan lagi kan, tahan akhirnya turun lebih dalam. Ya memang ke depannya kita nggak tahu, di 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau setahun 2 tahun ke depan dia naik bahkan uptrend, bahkan mungkin 2 kali lipatnya naik dari harga Bapak Ibu, itu ya bisa aja. Tapi apakah Bapak Ibu siap dengan kondisi seperti itu? Hot sahamnya sampai rebound? Kalau siap dan uangnya dingin ya, nggak akan dipakai misalnya 3 tahun 4 tahun ke depan, ya boleh juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar trading dengan baik, punya sistem trading yang oke, yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, harusnya ya belajar buat trading plan. Harus disiplin juga dengan stop loss. Kenapa ditekankan disiplin stop loss? Berarti kan nggak disiplin profit. Ya untuk minimalisir resiko. Kalau ditanya minimal resiko terus, tapi akhirnya habis uangnya, cut loss terus, balik ke awal. Berarti dalam membuat trading plan-nya Bapak Ibu masih kemungkinan ya sedikit kurang oke, atau belinya FOMO walaupun punya trading plan, tapi kalau belinya saat hijau, misalnya belinya di tengah-tengah atau di resisten, saat dia nggak kuat turun, nah itu kan yang kadang cut loss-nya misalnya ditargetkan 3%, tapi 3%-nya dari tengah-tengah sini, misalnya Bapak Ibu beli ya, punya trading plan, saya siap stop loss maksimal 5% atau 3%, tapi titik entry-nya mungkin Bapak Ibu misalnya ya beli titik entry-nya tiba-tiba belinya pas saat hijau 97 nih, beli pas naik dia hijau, beli kan ke trigger, terus cut loss-nya 5%, cut loss, habis itu turun sedikit mantul. Nah itu kan yang menjadi permasalahan, ya itu kalau bisa beli ya memang beli itu dekat-dekat support dan lihat indikator lain, kuat nggak kira-kira supportnya ini, hitung risknya, atau beli buy on break kalau kondisi bagus, seperti saham-saham yang energi, oil kan buy on break menarik semua tuh. PGO buy on break 1.300 kemarin ngegas sampai 1.400. Kalaupun ada yang nekat beli atas cuma resiko lebih tinggi, sempat ngegas juga sampai 1.470 ya. Tapi ya resiko terlalu tinggi lah kalau Bapak Ibu pas buy on break 1.300-nya ya itu. Nah seperti itu ya. Ya salah kalau seperti ini, kurang ideal cut loss jadi 5%. Harusnya cut loss-nya yang di bawah. Dalam kan ya memang karena Bapak Ibu belinya FOMO. Mungkin pas saat ke trigger beli saat hijau. Memang kalau melihat histori-histori saham, ada yang hijau naik terus, 2-3 hari naik terus. Ya itu kadang-kadang aja, nggak semua saham. 10 saham paling 3 saham yang bisa naik yang seperti itu. Selebihnya
Setelah naik 2-3 hari ya koreksi 2-3 hari. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Memang rumit. Trading saham tuh rumit. Harus belajar, lelah nggak lelah. Tapi nantinya kalau Bapak Ibu terus belajar, nggak perlu pakai modal besar dulu, pakai modal kecil. Kalau sudah punya sistem trading yang bagus ya, pada akhirnya nanti Bapak Ibu memanen seperti bisnis. Ataupun kalau di Kalimantan itu nanam kelapa sawit misalnya. Ya, dari buka lahan, belum ada untung. Itu keluar modal ya. Buka lahan. Mulai pembibitan, nanam, ya, baru panen. Itu mungkin buah pasir sekitar umur 3,5 sampai 4 tahun, 5 tahun lah. Stabilnya tuh di 7 tahun. Baru Bapak Ibu menuai. Nah, dari awal sampai 7 tahun tuh Bapak Ibu keluar duit terus kan. Menanam, merawat, beli pupuk, menebas, nyemprot, ilalang. Nah, itu keluar modal. Ya sama dalam trading saham Bapak Ibu melawan itu psikologis. Buat trading plan. Kalau itu sudah benar, psikologisnya bagus, disiplin, ketemu profil resiko yang bagus, ya tinggal panen aja nanti. Dan bagusnya di trading saham ini Bapak Ibu nggak terfokus kerja terlalu lama ya. Belajar bisa kapan saja. Seperti itu ya. Dan modalnya juga nggak harus besar seperti buka lahan kelapa sawit. Butuh modal bisa puluhan juta 1 hektar ya. Dan itu pun hasilnya berapa kan? Nah, seperti itu. Tetap ada proses untuk sampai titiknya. Kalau dibilang duduk-duduk manis, ya Bapak Ibu harus modalnya besar juga. Duduk-duduk manis seperti Paula Keng Hong itu perlu waktu puluhan tahun. Akhirnya sampai seperti dia. Nggak cuma 5-6 tahun kan? Puluhan tahun, 25 tahun apa 35 tahun dia berinvestasi. Itu juga nabung. Nabung konsisten dan belajar nggak dia? Pasti dia belajar bagaimana membaca fundamental. Yang diceritakan bagus-bagusnya. Dia nggak ceritakan yang waktu struggle-nya mungkin dia dalam proses sampai ke titik itu tuh mungkin 5-6 tahun 10 tahun kan pasti ada salah-salahnya juga, cuman nggak diceritain. Yang enak-enaknya aja diceritain, makanya kita ke-trigger, wah ini enak. Padahal ya tetap dalam trading ada keuntungan kelebihannya, prosesnya ada juga, investasi juga ada prosesnya ya. Seperti itu. Jadi ya belajar aja, kuncinya mau belajar. Bisa kok dipelajari. Kenapa ya itu. Bandar beli saham juga pakai duit. Dia mau ngerek dan sahamnya ke atas juga pakai duit ya. Jadi bisa terlihat di chart juga bisa terlihat ya. Itu Bapak Ibu harus temukan gimana sih cara lihat chartnya. Walaupun memang nggak 100% bisa benar juga ya. Karena kita itu juga yang dilawan manusia. Manusia juga punya psikologis, punya pergerakan ya kalau dia udah seperti itu ya. Untuk MLPL kalau saya lihat ya jangan turun di bawah 87. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bovin yang ditutup di harga 1150 terkoreksi 2,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Bovin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin ya di bawah 1200 tuh indikasi lemah. Tapi kan ini mulai menyempit. Gimana nih? Bisa nggak dia pola West dan rebound? Dengan kondisi ISG seperti ini kayaknya susah. Ya, potensi besar sih bisa turun lagi, tapi memang 1150 tuh bisa dikatakan dulunya itu resisten kuat sebelum dia rally dari 1150 ke 1500, 40%-an ya. Dan ya kalau Bapak Ibu nekat dan yakin nih rebound nih, stop loss saja gagal bertahan di atas 1100 berapa? 1130. Ya berarti dari sekarang Bapak Ibu cut loss saja 4%, 3%, udah tinggalin aja dulu. Berarti gagal. Kalau mau bagus ya minggu depan tuh langsung rebound, jangan turun lagi. Langsung tembus lagi 1200, level psikologisnya tuh 1200, bertahan di atas itu menarik, baru oke. Baru mungkin akan terjadi pola West, dia rally lagi ke atas. Ya, seperti itu. Untuk Bovin kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu lah. Apalagi candle kemarin itu bodinya panjang dan tutupannya di harga terendahnya. Jadi kurang menarik lah kalau beli di support. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba melatih membuat trading plan, melatih kedisiplinan, melatih psikologis Bapak Ibu ya coba aja. Modal kecil pakai 1 lot. Kalau 1 lotnya cuman berapa tuh? 100.000 ya? Ya udah 100.000, cut loss mungkin 3%, 3.000. Fee ya udah. Yang penting belajar buat trading plan, jangan takut ketinggalan. Nikmati dulu prosesnya. Kalau niatnya trading ya nikmati prosesnya, belajar dengan lot-lot kecil. Nanti Bapak Ibu sudah bisa lot-lot kecil, naikin lotnya, nanti psikologis beda lagi. Mungkin trading plannya udah benar, psikologisnya beda. Nah itu bertahap, tapi ya pasti bisa aja. Serius belajar ya. Seperti itu. Untuk Bovin langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 338, menguat 2,42%.
Langsung saja ke teknikalnya. Di MMX reboundnya konsolidasi dan bertahan dia di atas 320. Kondisi seperti ini cuman dia sudah di atas resisten, takutnya sih ya tiba-tiba dibuang aja. Tinggal lihat kondisi seperti ini 340 level psikologisnya. Kalau breakout aman, di bawah itu tinggalin. Kalau nekat beli buy on break tapi resiko lebih tinggi ya. Tergantung Bapak Ibu. Seperti itu tuh. Di MMX cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.